Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Saya dari kelas 2B Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tes, yaitu yang pertama tes asam urat. Tes asam urat dan protein total. Tes asam urat tujuannya berfungsi sebagai mengatur kadar asam urat dalam tubuh dengan sampel darah atau urin dengan menggunakan metode enzimatik fotometri. Prinsip kerja: Unikas memecah asam urat menjadi alantion dan hidrogen peroksida. Alat dan bahan yang digunakan: bahan alat yang pertama itu kupet, serum, mikropipet, regen asam urat, tip, sentrifus, spektrometer, interpretasi hasil. Laki-laki 4 sampai 8,5 mg per dl atau 0,245 mg per dl. Perempuan 2,7 sampai 3 mg per dl, 16 mg perempuan. Tes protein total. Tujuan untuk mengetahui atau mengukur jumlah protein total, yaitu albumin dan globin di dalam tubuh. Prinsip reaksi warna antara reagen tembaga, alkali, dan rantai peptida CONH yang menghasilkan warna ungu. Metode Biuret. Alat dan bahan: alat kupet, mikropipet, tip, sentrifugi, spektrometer. Bahan serum, regen, protein total. Hasil normalnya yaitu 6.6 sampai 87 mg per dl. Tes ureum dan kreatin. Tujuan untuk menentukan kadar urea nitrogen dalam darah. Prinsip: urea dihidrolisis oleh urea menjadi amonia dan karbodioksida. Metode kolometri. Alat dan bahan: alat kupet, mikropipet, tip, sentrifugi, spektrofotometer. Bahan serum, regen, ureum, interpretasi hasil. Bayi 5 sampai 15 mg per dl, anak-anak 5 sampai 20 mg per dl, dewasa 5 sampai 25 mg per dl, lansia sedikit lebih tinggi daripada dewasa. Selanjutnya tes kreatinin. Tujuannya untuk mengetahui fungsi ginjal dalam menyaring zat sisa darah. Prinsip pembentukan kreatinin: pikrat yang berwarna merah bila kreatin direaksikan dengan pikrat alkalis. Metode menggunakan metode JAPE. Alat kupet, mikropipet, tip, sentrifugi, spektrofotometer. Bahan serum, regen, kreatin. Hasil laki-laki 0,9 sampai 1,3 mg per dl, perempuan 0,1 sampai mg per dl. Selanjutnya tes gamma. Tujuannya mengungkap kadar enzim gamma glutami transfasi. Metode uji kalometri. Tes ini sesuai dengan metode IFCC. Prinsip: GGT mengkatalis transfer asam glutamat ke aseptor seperti dalam hal ini glisin. Alat mikropipet, tip, spektrofotometer, tabung serologi, rak tabung. Bahan serum, regen, gamma, GT. Hasil: perempuan dewasa lebih besar 38 UPL, laki-laki dewasa 55, bayi 1 hari 6 bulan, perempuan 15 sampai 132 UPL, bayi 1 hari 6 bulan, laki-laki 12 sampai 22, 6 bulan sampai 1 tahun laki-laki dan perempuan 1 sampai 39.
Selanjutnya tes laktat. Tujuannya untuk memeriksa temuan enzim LDH menggunakan metode kinetik UEPA. Prinsip piruvat NADH H+ mengikosidasi secara langsung dengan bantuan aktivitas LDH dan diukur dengan fotometer. Alat rak tabung reaksi pipet flowmetri, instrumen fotometer, bahan regen LDH serum intravenous dewasa 1 sampai 20 240. Selanjutnya pemeriksaan albumin dan globin. Tes albumin tujuannya untuk menentukan pemeriksaan albumin pada serum yang diperiksa. Menentukan kadar albumin serum yang diperiksa menggunakan metode BCG. Prinsip, dengan adanya BCG pada pH agak asam, albumin serum menghasilkan perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau biru. Yang absorbansi diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang dari 632. Alat dan bahan: tabung serologi, spektrofotometer, pipet ukur, pipet bola, kupet, mikropipet, rak tabung serologi. Bahan: regen albumin, kontrol serum, sampel serum Aquades hasil dewasa 3,2 sampai 5,2 G/dl. Selanjutnya tes globin. Tujuannya untuk menentukan kadar globin pada serum yang diperiksa metode BGC. Prinsip, hasilnya nilai normal 2,8 sampai 3,2 G/dl. Selanjutnya tes glukosa darah sewaktu dan POCT. Tes gula darah sewaktu bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah pada pasien menggunakan metode Trinder atau GOD. Prinsip, glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidase menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500. Alat, kupet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrofotometer. Alat dan bahan: serum, regen, glukosa. Hasil 50 sampai 139 mg/dl. Selanjutnya tes POCT. Tujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah dengan menggunakan metode enzimatik atau glukosa oksidase heksokinase. Prinsip, darah kapiler diserap ke dalam strip tes kemudian mengalir ke area tes dan bercampur dengan regen untuk proses pengukuran. Alat lancet glukosametri. Bahan darah kapiler, jarum, strip, kapas alkohol, dan handscoon. Selanjutnya tes glukosa darah N atau PP. Bertujuan untuk mengetahui kadar gula darah pasien dalam keadaan puasa dan 2 jam sesudah makan. Metode GOD. Prinsip, glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidase menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksidase. Spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500. Menggunakan alat kupet, mikropipet, tip, spektrometer, sentrifuge. Bahan, serum, regen, glukosa. Hasil, nilai normal glukosa darah puasa adalah 80 sampai 100 mg/dl. Nilai normal glukosa darah 2 jam setelah makan 80 sampai 140 mg/dl.
Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.